terjadinya saat seorang caretaker datang tanpa janji masa depan, tanpa kontrak jangka panjang, tapi justru membuat Manchester United kembali ditakuti. Michael Carrick, nama yang dulu dikenal sebagai gelandang tenang, kini jadi sosok yang mengguncang Liga Inggris. Menang lawan Manchester City, tumbangkan Arsenal di Emirates, dan membawamu merangsek ke papan atas. Tapi pertanyaannya satu, apakah masa depan Carrick yang belum jelas akan mengganggu fokus tim? Jawabannya, justru bikin fansmu makin percaya. Situasi krisis di Old Trafford. Manchester United sempat berada di titik paling rapuh musim ini. Tekanan datang dari segala arah. Hasil buruk, kritik media, dan akhirnya, Ruben Amorim dipecat. Di tengah kekacauan itu, direksimu mengambil keputusan cepat. Michael Carrick ditunjuk sebagai caretaker hingga akhir musim. Bukan nama besar, bukan pelatih mahal, tapi satu hal yang pasti. Carrick paham betul DNA Manchester United. Carrick datang tanpa janji, tanpa beban. Berbeda dengan pelatih lain, Carrick datang tanpa jaminan masa depan. Tak ada kontrak panjang, tak ada kepastian jadi manajer tetap. Semua keputusan ada di tangan direksi. Namun justru disitulah keunikan Carrick. Ia tidak bicara soal dirinya. Ia tidak menuntut apapun. Fokusnya satu, membuat para pemain kembali percaya diri. 3 laga, 3 kemenangan, 0 rasa takut. Tak butuh waktu lama bagi Carrick untuk membungkam keraguan. Laga 1, Manchester United vs Manchester City. Mu menang 2-0. City dibuat frustrasi, pressing rapi, transisi cepat, dan pertahanan solid. Laga 2, Arsenal vs Manchester United. Di Emirates Stadium, kandang angker, tapi Mu tampil tanpa rasa takut. Hasilnya, menang 3-2 atas Arsenal. Laga 3, Manchester United vs Fulham. Mu kembali menang 3-2. Mental baja, tak panik, tak kehilangan fokus. 3 laga, 3 kemenangan. 2 di antaranya melawan 2 tim teratas Liga Inggris. Taktik sederhana, hasil luar biasa. Carrick tidak datang dengan filosofi rumit. Ia melakukan hal-hal mendasar, formasi seimbang, pemain bermain di posisi terbaik, disiplin bertahan, serangan cepat dan efektif. Yang paling penting, para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan. Tak ada kebingungan, tak ada eksperimen aneh, hanya sepak bola yang rapi dan efisien. Klasemen berbicara, hasilnya mulai terlihat di tabel Liga Inggris. Manchester United kini, peringkat 4, 41 poin, hanya terpaut 5 poin dari Aston Villa di posisi 3. Zona Liga Champions kini bukan mimpi. Dan semua itu diraih saat status manajer masih caretaker, tekanan publik dan harapan fans. Dengan performa seperti ini, publik mulai bertanya, kenapa tidak sekalian saja angkat Carrick sebagai manajer tetap? Media ramai, fans terbelah. Sebagian berharap Carrick dipermanenkan, sebagian lagi menunggu nama besar. Tekanan pun meningkat, namun Carrick tetap tenang. Pernyataan Carrick yang menenangkan. Dalam wawancaranya, Carrick akhirnya angkat bicara. Ia berkata, para pemain telah tampil dengan kemampuan terbaik dan sepenuhnya fokus. Ia menegaskan bahwa, isu masa depan bukan gangguan. Pemain hanya fokus pada pertandingan. Yang penting adalah apa yang ada di depan mata. Kalimat sederhana, tapi menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin. Mentalitas pemain berubah. Di era Carrick, satu hal paling mencolok adalah, mental pemainmu berubah drastis. Tidak panik saat tertinggal, berani melawan tim besar, disiplin hingga menit akhir. Mu terlihat seperti tim yang tahu identitasnya, CARETAKER atau manajer masa depan. Pertanyaan besar kini mengantung, apakah Carrick hanya solusi sementara, atau justru jawaban jangka panjang? Yang jelas, ia memahami klub, ia dihormati pemain, ia membuktikan kualitas di lapangan. Keputusan ada di tangan direksi. Tapi satu hal sudah pasti, Carrick telah memenangkan hati fans. Pesan, tersirat dari Carrick. Tanpa banyak bicara, Carrick seolah mengirim pesan, saya tidak perlu janji, biarkan hasil yang berbicara. Dan sejauh ini, hasilnya sangat keras berbicara. Carrick dan DNA sejati Manchester United. Michael Carrick bukan orang luar bagi Manchester United. Ia tumbuh di ruang ganti ini. Ia paham tekanan klub sebesarmu. Ia tahu arti menang, dan juga kalah. Saat menjadi pemain, Carrick dikenal tenang di bawah tekanan, jarang panik, selalu membaca permainan lebih cepat. Kini, karakter itu menular ke timnya. Mu di bawah Carrick bukan tim yang reaktif. Mereka bermain dengan kepala dingin. Dan itu adalah DNA klasik Manchester United. Pemain kunci yang hidup kembali. Di tangan Carrick, beberapa pemain tampil seperti versi terbaik mereka. Bukan karena skema rumit, tapi karena kepercayaan. Pemain diberi tanggung jawab jelas, peran sederhana, kebebasan mengambil keputusan. Hasilnya, pemain bermain lepas, intensitas meningkat, kepercayaan diri kembali. Carrick tidak mengubah segalanya, ia hanya menghidupkan yang sempat mati. Ruang ganti yang kembali sehat. Salah satu masalahmu sebelumnya adalah ruang ganti. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak kebingungan, terlalu banyak suara dari luar. Di era Carrick, tidak ada drama publik.
Tidak ada konflik terbuka. Fokus hanya pada pertandingan. Ruang ganti kembali menjadi tempat solidaritas, bukan tekanan. Bukti kepemimpinan tanpa teriakan. Carrick bukan tipe pelatih yang berteriak di pinggir lapangan. Ia memimpin dengan keteladanan, bahasa tubuh, kepercayaan. Justru karena ketenangannya, para pemain merasa aman. Dan dari rasa aman itu, lahirlah performa terbaik. Lawan besar, tanpa rasa rendah diri. Satu perubahan besar terlihat jelas. Mu tidak lagi inferior saat melawan tim besar. Melawan Arsenal dan City, Mu tidak bertahan total. Mu berani menekan. Mu berani menguasai bola. Ini bukan Mu yang takut kalah. Ini Mu yang berani menang. Media mulai berubah nada. Media yang dulu skeptis, kini mulai mengubah nada. Judul-judul mulai berbunyi. Carrick Effect. Mu bangkit tanpa banyak bicara. Caretaker rasa manajer permanen. Tekanan media meningkat. Ekspektasi naik. Namun Carrick tetap menolak larut dalam euforia. Carrick vs ego pelatih modern. Di era sepak bola modern, banyak pelatih ingin dikenal lewat filosofi. Carrick berbeda. Ia tidak menjual ide. Ia menjual hasil. Tidak ada jargon rumit. Tidak ada pembenaran panjang. Hanya satu ukuran. Apakah tim menang dan berkembang? Dan sejauh ini, jawabannya iya. Dilema direksi Manchester United. Di balik layar, direksimu kini menghadapi dilema besar. Jika Carrick terus menang, sulit mengabaikannya. Fans menuntut kepastian. Pemain mulai nyaman. Namun jika menunjuk pelatih baru, risiko merusak momentum. Risiko mengulang kegagalan. Keputusan ini bisa menentukan arahmu bertahun-tahun ke depan. Tekanan akan datang, ujian sebenarnya menunggu. Euforia memang manis. Tapi Carrick tahu, ujian sesungguhnya belum datang. Saatmu mengalami kekalahan, diterpa cedera, menghadapi jadwal padat, disitulah kualitas kepemimpinan akan benar-benar diuji. Namun sejauh ini, Carrick menunjukkan satu hal penting. Ia siap menghadapi tekanan. Pesan diam Carrick ke pemain. Tanpa banyak kata, Carrick menyampaikan pesan sederhana ke skuadnya. Fokus pada hari ini, bukan rumor, bukan spekulasi, tapi pertandingan berikutnya. Dan pesan itu diterima dengan sempurna. Michael Carrick mungkin belum tahu apakah musim depan ia masih berdiri di pinggir lapangan Old Trafford. Namun satu hal tak terbantahkan. Dalam waktu singkat, ia telah mengubah mental tim, mengembalikan rasa percaya diri, membuatmu kembali ditakuti. Ia datang tanpa janji, tanpa status, tanpa kepastian, tapi meninggalkan jejak yang sangat nyata. Apakah Carrick layak jadi manajer tetap? Atau hanya penjaga? Sementara, jawabannya sedang ditulis di setiap pertandingan. Michael Carrick mungkin belum tahu apa yang akan terjadi musim depan. Tapi hari ini, ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, mengembalikan kepercayaan diri mental juara identitas Manchester United, entah ia akan dipermanenkan atau tidak. Nama Michael Carrick tak lagi bisa dianggap remeh. Dan satu hal yang pasti, selama Carrick di pinggir lapangan, Manchester United tidak akan kehilangan fokus.